Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamari dari Prodi Teknik Operasi Mesin dengan NIM 19110014 Akademi Komunitas Semen Indonesia Rembang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang transmisi sabuk dan rantai dari elemen mesin. Oke, langsung saja. Sedikit penjelasan terkait transmisi elemen mesin. Transmisi dengan elemen mesin yang luas dapat digolongkan atas transmisi sabuk, transmisi rantai, dan transmisi kabel atau tali. Dari macam-macam transmisi tersebut, kabel atau tali hanya dipakai untuk maksud khusus, misalnya saat keadaan urgent mungkin bisa. Nah, dari ketiga transmisi ini yang akan kita bahas hanya transmisi sabuk dan rantai. Oke, langsung. Transmisi sabuk dan rantai. Yang pertama, transmisi sabuk. Sabuk digunakan untuk mentransmisikan daya dari poros yang satu ke poros yang lain dengan memakai puli yang berputar pada kecepatan yang sama ataupun berbeda. Nah, ini merupakan definisi dari sabuk, dan ini gambar dari sabuk sendiri. Selanjutnya, jenis-jenis sabuk. Yang pertama, sabuk polos. Sabuk ini biasanya digunakan untuk daya di transmisi sedang dengan jarak puli tidak lebih dari 8 meter. Nah, untuk gambarnya sendiri, ini merupakan gambar dari sabuk polos. Nah, inilah sabuk polos. Nah, ini untuk gambar untuk pengaplikasian sabuk polos. Ini sabuk polos yang berada di mesin sebuah mobil. Nah, ini sabuknya dan ini ada pulinya. Nah, untuk pulinya sendiri ini merupakan puli dari sabuk polos. Jadi sabuk polos pulinya bentuknya seperti ini. Penambangannya tidak ada batasan ataupun tidak ada sekat-sekatnya. Lanjut. Yang kedua, sabuk trapesium atau V-belt. Sabuk ini berbentuk trapesium dan biasanya digunakan untuk daya di transmisi besar dengan jarak puli yang sangat dekat. Nah, jadi sabuknya ini berbentuk seperti trapesium atau V, makanya disebut sabuk V-belt. Nah, untuk gambarnya sendiri ini merupakan gambar dari sabuk trapesium. Untuk pengaplikasiannya ini mungkin kita sering lihat di mesin kompresor. Nah, ini mesin kompresor dan V-beltnya itu ini V-beltnya, dan ini pli penggeraknya, ini pli yang besar. Dan untuk bentuk pulinya sendiri ini. Nah, jadi puli untuk sabuk V-belt ini mempunyai sekat kayak gini untuk menghindari slip kanan kirinya. Kalau puli yang ini puli yang digunakan untuk 3 sabuk. Kalau yang di kompresor ini hanya 1 sabuk, tapi kalau puli yang ini digunakan untuk 3 sabuk, makanya sekatnya ada 3 ruang, 1, 2, 3. Dan yang puli yang atas ini puli digunakan untuk 2 V-belt. Ini 2 sabuk dan pulinya ini seperti ini. Ada macam-macam variasi memang kalau sabuk V-belt. Untuk pulinya ada yang 1, ada yang 2, atau yang lebih dari 2 juga ada. Lanjut. Nah, yang terakhir, sabuk bergerigi. Sabuk ini memiliki gigi di sepanjang sisi dalamnya. Untuk puli yang digunakan pun berbeda. Nah, untuk pulinya sendiri ini dari sabuk bergerigi ini pulinya menyesuaikan dari bentuk sabuknya. Jadi kalau bentuk sabuknya ini bergerigi, jadi pulinya pun menyesuaikan dari penambang sabuknya ini, penambang dalam sabuknya ini. Nah, untuk pengaplikasiannya mungkin kita sering lihat pada mesin motor matic di fan bell-nya. Nah, fan bell motor matic bentuknya seperti ini dan ini menggunakan sabuk bergerigi. Ini fan bell-nya seperti ini. Sabuknya bergerigi seperti ini dan ini pulinya. Untuk bentuk pulinya ini tidak begitu kelihatan. Nah, yang sebelah kanan atas ini bentuk puli dari sabuk bergerigi. Jadi di sini ada sekat-sekat yang menyamping. Ini digunakan untuk menempelnya, menyatunya jari gigi sabuk bergerigi. Jadi
giginya nempel di sini, ini ruang-ruangnya. Kenapa dibuat begini? Agar tidak, karena menyesuaikan dari penampang dari sabuknya. Sabuknya kan bentuknya gini, jadi ini bentuknya puli seperti ini. Nah, ini puli besar, ini puli kecil. Nah, untuk animasi cara kerjanya kurang lebih seperti ini, gambar di bawah ini. Nah, ini sabuknya bergerak ke sana. Ini ada dua pulinya pun pulinya bentuknya seperti gambar di yang kanan atas ini. Nah, ini kurang lebih cara kerjanya sabuk bergerigi seperti ini. Oke, selanjutnya macam-macam rangkaian sabuk. Macam-macam rangkaian sabuk. Yang pertama, open drive atau rangkaian terbuka. Rangkaian ini biasanya digunakan pada mesin yang poros kedua pulinya sejajar dan arah putarannya pun searah. Nah, rangkaian terbuka ini rangkaian yang digunakan pada mesin yang kedua poros pulinya sejajar. Jadi poros puli 1 dan poros puli 2 ini sejajar dan arah perputaran pulinya searah. Nah, jadi poros yang besar ini berputar searah jarum jam, poros yang satunya lagi pasti berputar searah dengan jarum jam. Nah, ini jadi porosnya sejajar dan arah putaran pulinya pun searah. Ini dinamakan rangkaian terbuka. Selanjutnya, cross belt drive. Rangkaian ini digunakan pada mesin yang poros kedua pulinya sejajar namun arah perputaran pulinya berlawanan arah. Nah, setelah gambar sistematisnya seperti ini. Porosnya sejajar, poros A dan poros B, namun arah perputaran pulinya berlawanan arah. Ini puli yang besar berputar ke arah kanan, tapi puli yang kecil berputar ke arah kiri. Makanya posisi sabuknya menyilang. Dia dari L ini turun ke M naik ke R turun lagi ke H naik lagi L. Jadi perputaran sabuknya ini menyilang. Kenapa? Karena perputaran puli yang diminta harus berlawanan arah, gitu. Dan ini gambar jika dari atas seperti ini. Nah, untuk animasi cara kerjanya kurang lebih seperti ini. Gambar ini kalau dilihat dari pulinya, ini tidak termasuk rangkaian cross belt. Tapi kalau dilihat dari posisi beltnya yang menyilang, ini bisa disebut cross belt drive. Nah, ini jadi beltnya ini dari atas turun, naik, turun lagi ke atas lagi. Jadi posisi perputarannya dia menyilang. Ini dinamakan dengan rangkaian cross belt drive. Lanjut. Selanjutnya, quarter turn belt drive. Nah, rangkaian ini bisa disebut juga rangkaian sabuk seperempat putaran. Digunakan pada mesin yang poros pulinya tegak lurus dan berputar dalam arah tertentu. Sejajar namun arah perputaran pulinya berlawanan arah. Nah, untuk gambar sistematisnya seperti ini. Jadi ini ada puli 1, puli 2. Ini puli 1 menghadap ke samping dan tegak lurus terhadap puli 2. Nah, jadi posisi sabuknya pun tegak lurus dari sini ke sana. Nah, biasanya rangkaian ini menggunakan sabuk pengarah menggunakan puli pengarah. Di tengah sini biasanya ada puli pengarah untuk mengarahkan arah sabuk. Ini dari sini diarahkan ke sana. Nah, kayak gitu. Untuk tampaknya dari atas seperti ini, teman dari bawah seperti ini. Nah, untuk pengaplikasiannya ini ada mesin yang menggunakan rangkaian quarter turn belt namun tidak menggunakan puli pengarah. Nah, ini. Jadi ini ada puli besar menghadap ke samping dan ini ada puli kecil menghadap ke atas bawah. Jadi dari sini sabuk berputar ke atas, lalu ke samping, ke bawah lagi, ke atas lagi, samping lagi. Jadi perputaran arah sabuknya seperti ini. Dia berputar arah, tidak berputar arah, hanya berputar arah ke samping, tidak kanan ke kiri. Nah, ini dinamakan dengan rangkaian quarter turn belt drive. Lanjut. Selanjutnya belt drive with idler pulley.
Rangkaian ini digunakan pada poros sejajar dengan sudut kontak yang kecil. Cara ini bisa digunakan untuk membandingkan kecepatan putaran. Nah, rangkaian ini mirip sekali dengan rangkaian open drive atau rangkaian terbuka. Dia sama-sama suhunya porosnya sejajar, arah perputaran pulinya pun searah, ini ke kiri dan ini juga ke kiri. Yang membedakan apa? Di belt drive with idler pulley ini, di sini ada puli pengencang. Jadi di sini ada tambahan puli, letaknya di luar rangkaian sabuk. Jadi di sini diletakkan rangkaian puli. Nah, ini bisa digunakan untuk membandingkan kecepatan suatu puli. Nah, ini di sini ada 3 puli. Puli utamanya, kedua puli utama ini berputar searah, tapi puli pengencang ini berputar berlawanan arah. Kenapa? Karena puli yang utama ini letaknya di dalam belt, tapi kalau puli yang pengarah pengencang ini letaknya di luar belt. Jadi puli yang pengencang ini pergerakannya berlawanan arah dengan puli yang utama yang berada di dalam belt. Kalau ini pulinya yang puli utama bergerak ke kiri, ini juga ke kiri, yang puli pengencang ini bergerak ke arah kanan karena posisi pulinya di luar dari beltnya sendiri. Oke, lanjut. Selanjutnya kompon belt drive. Rangkaian ini biasanya digunakan ketika dibutuhkan lebih dari satu sambungan transmisi puli. Nah, rangkaian ini merupakan rangkaian yang jika dikehendaki satu puli dikehendaki untuk menggerakkan 2 poros puli. Jadi di sini ada 4 puli, namun puli penggeraknya hanya satu. Yang ini, yang kecil ini dengan puli yang dengan mesin. Jadi puli penggeraknya hanya satu, tapi diminta untuk menggerakkan 2 poros puli. Di sini ada poros 1, ini ada poros 2. Nah, ini diminta untuk menggerakkan kedua puli. Jadi dari puli penggerak ini dihubungkan melalui sabuk ke poros puli yang satu ini. Terus poros puli satu mempunyai 2 puli besar, puli kecilnya ini puli penghantar dari poros 1 ke poros 2, dihubungkan lagi menggunakan sabuk. Nah, ini jadi sini pulinya penggerak cuma satu, diminta untuk menggerakkan poros puli 1 ini yang besar, poros puli 2 ini juga. Nah, jadi inilah yang dinamakan dengan kompon belt drive, rangkaian yang hanya menggunakan satu puli penggerak untuk menggerakkan kedua puli atau lebih, kayak gini. Oke, lanjut. Yang terakhir, stepped organ pulley. Rangkaian ini digunakan jika dikehendaki perubahan kecepatan poros yang digerakkan pada waktu poros penggerak masih berputar. Nah, jadi untuk puli dari step organ pulley ini, pulinya agak bervariatif, agak berbeda. Di sini ada puli yang paling kecil, lebih besar, dan paling besar. Di sini juga ada puli yang paling kecil, agak besar, dan lebih besar juga. Nah, puli ini, rangkaian ini dikehendaki perubahan kecepatan poros yang digerakkan pada waktu poros bergerak masih berputar. Nah, jika seandainya operator satu mesin ingin merubah kecepatan mesin tanpa mematikan puli penggerak, gimana caranya? Misalkan ini puli penggerak, jadi belt yang ada di sini diturunkan ke puli yang agak kecil, lalu belt yang di kecil ini dinaikkan ke agak besar. Jadi ini bisa merubah kecepatan puli. Lanjut. Nah, selanjutnya transmisi rantai. Rantai adalah serangkaian cincin yang saling terhubung berkaitan satu sama lain sampai panjang tertentu. Nah, ini definisi dari rantai. Untuk gambarnya sendiri ini ada berbagai variatif rantai.
Selanjutnya jenis-jenis rantai. Yang pertama bus chain. Nah, ini gambar dari bus chain seperti ini. Ini gambar dari samping. Kalau ini gambar dari atas. Nah, untuk pengaplikasiannya, bus chain ini biasanya digunakan pada chain conveyor. Chain conveyor ini untuk mengangkut material. Nah, ini rantainya di sini. Nah, ini materialnya di sini. Nah, bus chain ini biasanya digunakan untuk chain conveyor. Oke, lanjut. Nah, yang kedua bus roller chain atau rantai ring. Nah, mungkin kalau jenis rantai ini kita sudah tidak asing lagi karena sudah sering kali kita temui pada sepeda maupun motor kita. Nah, ini untuk sprocketnya bentuknya seperti ini ada gigi-giginya. Nah, gigi-gigi ini masuk ke sela-sela dari ring rantainya. Ini. Nah, ini merupakan dari rangkaian contoh pergerakan atau cara kerja dari bus roller chain seperti ini. Oke, lanjut. Yang terakhir silent chains. Nah, untuk silent chain ini bentuk rantainya seperti ini. Nah, ini rantainya bentuknya seperti ini. Untuk sprocketnya seperti ini. Ini mirip sprocket yang digunakan pada roll chains. Nah, ini sprocketnya seperti ini, rantainya seperti ini. Nah, untuk pengaplikasiannya biasanya silent chain ini digunakan di kampret sepeda motor. Nah, mungkin teman-teman yang paham sekali dengan mesin motor pasti tahu kampret sepeda motor itu seperti apa. Dan di sini kampret sepeda motor itu menggunakan rantai jenis silent chains. Ini. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan. Yang pertama dari transmisi sabuk. Kelebihan, harga lebih murah, perawatannya tidak terlalu rumit, tidak berisik, dapat meredam beban kejut. Nah, transmisi sabuk ini jika diberi beban kejut ataupun beban dadakan itu bisa meredam dia tidak jadi dia bisa meredam dari beban kejut tersebut. Kekurangan, peluang untuk slip lebih besar daripada rantai, mudah robek karena bahannya lentur. Nah, bahannya lentur ini maksudnya bahannya lebih lunak dibandingkan bahan baku untuk membuat rantai. Lanjut. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari transmisi rantai. Yang pertama kelebihan, tidak slip selama rantai bergerak, dapat digunakan untuk jarak pusat yang panjang maupun pendek, memberikan efisiensi transmisi yang tinggi, memberikan beban yang kecil pada poros. Kekurangan, biaya produktif lebih tinggi. Nah, biaya produktif lebih tinggi ini mengakibatkan harga rantai yang cukup mahal, memerlukan pelumasan yang tepat. Pelumasannya tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih, karena ini harus memperhatikan kelonggaran dari rantai sendiri dengan sprocket-sprocketnya. Yang ketiga, jika terjadi slip mengakibatkan rasio angka perputarannya tidak konstan. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang transmisi sabuk dan transmisi rantai. Kalaupun ada yang kurang ataupun ada yang salah, saya mohon maaf. Dan jika ada yang mau tanya-tanya, boleh langsung ke kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.